Teman-teman pernah ngerasa nggak, kok uang kayak cepet banget habis ya? Padahal perasaan baru gajian dan belum banyak beli macem-macem. Atau bahkan kalian ngerasa, wah kalau di akhir bulan itu rekening kayak kosong melompong gitu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini seperti akrab di telinga kalian, mungkin ini udah saatnya nih kita ngobrolin soal gaya hidup frugal. Ini bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke arah hidup hemat dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Intinya sih, kita berusaha membelanjakan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat, dan bukan cuma sekedar ikutan tren atau menuruti keinginan sesaat. Gaya hidup frugal itu bukan cuma soal menabung sebanyak-banyaknya sampai kita nggak bisa menikmati hidup, bukan itu. Tapi tentang memahami nilai dari setiap rupiah yang kita punya. Ini tentang membuat pilihan sadar tentang apa yang kita beli, dan yang lebih penting lagi, apa yang tidak kita beli. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kita bisa lebih tenang secara finansial, punya dana darurat sebagai bantalan kalau ada hal-hal yang tak terduga, atau bahkan bisa mewujudkan impian yang lebih besar, seperti misalnya beli rumah, pensiun dini, atau memulai bisnis sampingan yang sudah lama kalian impikan. Percayalah bahwa perasaan tenang karena tahu situasi keuangan kita aman, itu lebih berharga daripada kepuasan sesaat karena membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Untuk memulai perjalanan gaya hidup frugal atau sederhana ini, penting banget bagi kita mengidentifikasi, menunda, atau bahkan menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Ini bukan berarti kita menyiksa diri dan gak boleh bersenang-senang ya, tapi kita harus punya fokus prioritas keuangan yang baik. Mari kita bahas beberapa jenis pengeluaran yang sebaiknya ditunda dulu. Yang pertama adalah beli kopi mahal setiap hari. Ngopi di kafe memang enak, dan untuk sebagian orang jadi ritual pagi. Tapi kalau tiap hari banget, pengeluaran seperti ini bisa bikin kantong bolong. Bayangin aja kalau satu kopi misalnya 30.000 gitu. Itu sebulan 900 ribuan tuh. Coba deh kalian bikin kopi di rumah. Kan jauh lebih hemat, dan kalian juga bisa berkreasi dengan rasa yang kalian suka. Sesekali sih boleh aja, tapi ya jangan keseringan. Kemudian, jenis pengeluaran selanjutnya yang sebaiknya ditunda adalah pesan makanan online terlalu sering. Memang nih, biasanya banyak ya godaan karena kita capek, atau sibuk, atau males. Udah aja deh pesan makanan online, apalagi kalau udah seharian kerja atau males masak. Tapi kalau keseringan, ini juga jadinya boros, karena kan ada biaya pengiriman. Terus seperti yang kalian ketahui, kalau pesan online itu kan biasanya harganya lebih mahal ya daripada kalau kita beli langsung ke tempatnya. Makanya, usahakan kalian masak sendiri, atau kalau kalian ke kantor itu bawa bekal. Selain lebih hemat, masakan sendiri juga biasanya lebih sehat karena kita tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, hindari juga membeli baju baru padahal di lemari masih penuh. Jujur deh, berapa banyak baju di lemari teman-teman yang jarang dipakai, bahkan jangan-jangan masih ada labelnya. Coba tunda dulu beli baju baru, kalau yang lama masih banyak yang bagus dan layak pakai. Fokuslah pada kebutuhan dan bukan hanya pada keinginan semata. Kemudian kebiasaan buruk lainnya adalah membeli gadget terbaru tiap ada keluaran seri yang baru. Nah ini ya, industri gadget ini memang cepat sekali berinovasi. Baru beli, tahu-tahu udah ada seri terbaru yang katanya lebih canggih. Padahal itu mah memang strategi marketing mereka. Mereka mau kita sebagai konsumen untuk beli terus-terusan. Kita perlu nih nanya ke diri sendiri, apa kita memang udah betul-betul butuh upgrade? Masa sih penting banget untuk upgrade ke seri terbaru tiap kali ada rilis yang baru? Kalau gadget yang sekarang masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan, ya tunda aja dulu lah, nggak usah beli yang baru. Manfaatkan saja apa yang ada sampai benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Pengeluaran selanjutnya yang sebaiknya ditunda adalah liburan mewah yang maksa. Impian liburan ini memang indah ya, tapi jangan sampai kita memaksakan diri, apalagi sampai berhutang atau menguras tabungan darurat. Tunda aja deh liburan yang terlalu mewah. Kalau memang nggak sanggup ke Eropa, ya udah nggak usah ke Eropa. Coba aja liburan misalnya ke Labuan Bajo, atau misalnya ya liburan yang dekat rumah aja lah. Cari alternatif liburan yang lebih ramah di kantong. Bisa road trip dengan teman-teman, atau menjelajahi destinasi lokal yang belum pernah kita coba, atau staycation. Udah nggak usah maksa nyari liburan yang keren kalau memang tidak sanggup. Pengeluaran selanjutnya yang bisa ditunda adalah untuk upgrade perabotan rumah tangga kalau tidak mendesak. Misalnya aja, sofa lama kalian benar-benar udah tidak nyaman lagi atau cuma karena bosan dengan penampilannya? TV-nya emang beneran perlu di-upgrade ya? Atau kulkasnya emang perlu diganti ya? Tunda dulu beli perabotan baru
kalau yang lama masih berfungsi baik dan nyaman. Kalian bisa mencoba untuk menata ulang rumah kalian atau menambahkan dekorasi untuk memberikan suasana baru. Tapi jangan pernah membeli sesuatu hanya karena ngiri sama tetangga. Selanjutnya, pengeluaran lain yang sebaiknya ditunda adalah aksesori fashion yang berlebihan. Misalnya aja tas baru, sepatu baru, perhiasan baru. Kalau kalian punya banyak dan jarang dipakai, tunda dulu beli aksesori yang berlebihan. Bisa aja teman-teman mikir, kan harganya nggak seberapa. Iya nggak seberapa, tapi kalau belinya sering kan jatuhnya jadi banyak juga uang yang keluar gitu. Fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. 1 atau 2 aksesori yang berkualitas baik bisa jadi menunjang penampilan, itu lebih baik daripada punya banyak tapi jarang dipakai. Pengeluaran selanjutnya yang sebaiknya ditunda adalah beli jajanan atau minuman yang berlebihan. Godaan untuk jajan camilan dan juga minuman kemasan di minimarket, supermarket, atau di kafe itu memang besar ya. Tapi coba deh hitung, berapa uang yang kalian habiskan untuk hal seperti ini dalam sebulan. Angkanya bisa mengejutkan loh. Mendingan tunda dan ganti dengan buah-buahan, camilan sehat buatan sendiri, atau air putih yang jelas lebih sehat dan hemat. Kemudian hindari juga hiburan yang terlalu menguras kantong. Sesekali bersosialisasi dan menikmati hiburan itu ya penting juga sih untuk menjaga keseimbangan hidup. Tapi kalau terlalu sering menghabiskan uang misalnya aja untuk konser atau selalu nonton di sinema, ya lebih baik ditunda dulu lah. Cari alternatif hiburan yang lebih murah atau bahkan gratis. Misalnya aja nonton film di rumah bareng teman-teman, atau piknik di taman, atau bermain board game. Selanjutnya, yang perlu kalian pertimbangkan lagi untuk dihindari adalah membeli kado atau hadiah yang terlalu mahal. Memberi kado memang bentuk kasih sayang dan apresiasi ke orang-orang terdekat. Tapi ya nggak harus selalu yang mahal lah. Tunda aja dulu beli kado yang berlebihan dan di luar anggaran. Fokus pada niat dan makna di balik semua itu. Bisa jadi kalian mau buat kado bikinan tangan, atau juga bisa uangnya itu dihabiskan untuk pengalaman bersama. Jadi itu malah lebih berkesan daripada sekedar beli barang yang habis kalian berikan, ya udah gitu doang. Selain menunda pengeluaran di atas, ada juga beberapa langkah tambahan yang bisa kalian terapkan untuk memperkuat gaya hidup frugal atau sederhana. Yang pertama adalah membuat anggaran bulanan. Ini adalah fondasi yang utama ya. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian setiap bulannya. Dengan begitu, kalian bisa melihat ini kemana nih uang kalian pergi dan mengidentifikasi area mana yang bisa dihemat. Selanjutnya, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, ini benar-benar butuh atau hanya ingin sih? Kita harus bisa membedakan antara keduanya. Selain itu, manfaatkanlah diskon dan promo dengan bijak. Diskon itu memang sering menggoda ya, tapi jangan sampai terjebak untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena ada diskonnya. Gunakan diskon untuk membeli barang-barang yang memang sudah ada di dalam daftar belanja kalian atau yang memang kalian butuhkan. Selanjutnya, belajarlah untuk memperbaiki barang yang rusak. Jadi, daripada langsung beli baru, kalau ada yang rusak, coba kalian perbaiki dulu. Banyak tutorial online atau juga tukang reparasi lokal yang bisa membantu kalian menghemat uang. Selain itu, kalian juga bisa belajar keterampilan baru, karena keterampilan seperti menjahit, memotong rambut, atau melakukan perbaikan kecil di rumah, itu bisa sangat menghemat biaya jangka panjang. Nih, contoh pribadi dari Mimin ya. Mimin itu belajar potong rambut. Jadi rambut anak-anak sama suami itu semua Mimin yang potong sendiri. Termasuk rambut Mimin juga Mimin potong sendiri. Jadi memang bisa-bisa aja asal kita punya niat. Selanjutnya, hindari juga utang konsumtif. Utang konsumtif di sini maksudnya adalah utang kartu kredit atau pinjaman online untuk barang-barang konsumtif, karena ini adalah musuh utama gaya hidup frugal. Usahakan untuk hidup sesuai dengan kemampuan kalian dan hindari utang jenis ini sebisa mungkin. Mengelola keuangan itu ya memang butuh kesabaran, disiplin, dan juga perubahan pola pikir. Dengan menunda pengeluaran-pengeluaran di atas dan menerapkan kebiasaan frugal lainnya, bukan berarti hidup kita jadi susah dan gak bisa menikmati hidup. Justru, ini adalah langkah awal yang kuat untuk meraih kebebasan finansial dan mewujudkan mimpi-mimpi yang lebih besar. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!